Yes, balik lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV bersama gue Riza Prastia. Episode kali ini tuh spesial karena kita memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli Sob. Gue udah terhubung bareng Duta Anak Kota Tangerang yaitu Alia Eka Hairunisa. Halo Alia. Halo Kak. Alia, gue pengen ngobrol-ngobrol nih sama kamu terkait Hari Anak Nasional yang diperingati itu besok ya tanggal 23 Juli ya. Iya betul 23 Juli. Tapi sebelum ngobrolin Hari Anak, kenalin dulu dong kamu tuh siapa gitu loh. Biar temen-temen nih Sobat Tangerang yang nonton tuh tahu. Oke. Perkenalkan, nama aku Alia. Aku Duta Anak Kota Tangerang tahun 2020 dari Kecamatan Cibodas. 2020 berarti tahun kemarin ya baru pemilihannya ya? Iya betul tahun 2020, tapi karena di tahun 2021 ini lagi pandemi dan gak ada pemilihan, jadi jabatannya masih dilanjutin sampai pemilihan Duta Anak berikut. Oh, berarti seharusnya itu Duta Anak itu 1 tahun sekali. Iya betul, setahun sekali. Kalau Duta Anak itu dia tuh rentan umurnya dari umur berapa aja sih yang bisa jadi Duta Anak? Oke, kalau Duta Anak itu dari umur 12 sampai 17 tahun, Kak. Yang penting di bawah 18 tahun. Jadi dia nggak menjabat setelah usia anaknya habis. Gitu. Oh, kalau kamu sendiri sekarang umur berapa tuh? Atau udah kelas berapa sekolahnya? Kalau aku umur 15 tahun. Sekarang 15. kelas 2 SMA. Di SMA 2 Kota Tangerang. Idi, pasti tuh SMA juga bangga juga ya punya murid yang menjadi Duta Anak Kota Tangerang ya nggak sih? Iya bangga juga sekolah di sana gitu. Iyalah. Tapi ya pas kamu pengen jadi Duta Anak, terus selama seleksi tuh gimana sih? Kok bisa gitu loh? Caranya gimana? Mungkin tahun depan ada Sobat Tangerang juga yang pengen jadi Duta Anak. Oke, kalau pemilihan Duta Anak kan selama ini secara luring ya, Kak. Bukan secara daring. Gak tahu nih kalau misalnya ke depannya pemilihan Duta Anak akan secara daring gitu. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku yang diseleksinya secara offline gitu. Dia tuh ada beberapa tahap. Mulai dari tahap administrasi, terus ada tahap wawancara, sampai tahap unjuk bakat. Nah, buat Sobat Tangerang nih yang pingin jadi Duta Anak, mungkin yang bisa disiapin adalah pertama, keyakinan diri lu sendiri sih. Kalau untuk jadi Duta Anak gitu ya. Niat Terus dulu juga ya. terus cari tahu juga tentang forum anak. Karena kan Duta Anak ini kan bagian dari forum anak sebetulnya. Jadi nantinya kita berperannya itu bertugasnya bersama dengan forum anak. Jadi jangan sampai kita masih asing dengan forum anak tiba-tiba pengen jadi Duta Anak gitu kan. Terus setelah itu sih yang biasanya harus kita lakuin sih ngelihat kualifikasi yang diminta setiap tahunnya ya. Misalkan syarat-syarat dan sebagainya. Untuk kegiatannya sendiri sebagai Duta Anak itu ada apa aja? Sibuk nggak sih jadi Duta Anak tuh kegiatannya? Mungkin karena ini pandemi kali ya, jadi aku biasanya nggak sesibuk dengan kakak-kakak Duta Anak tahun sebelumnya gitu. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya banyak banget gitu kegiatan mereka, misalnya kunjungan ke kampung ramah anak, terus perjalanan bareng dinas, misalkan observasi ke lapangan dan semacamnya gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan atau memenuhi undangan biasanya itu juga sering. Jadi sebagai representasi anak Kota Tangerang nih Duta Anak ini gitu hadir. Tapi kalau di acara daring mereka tuh biasanya hadirnya secara Zoom meeting gitu kan. Jadi ya nggak sesibuk selama offline sih gitu. Jadi kamu kan udah 1 tahun nih dan bisa dikatakan masih nambah nih sampai tahun depan untuk jadi Duta Anak. Benefit yang kamu dapetin sendiri untuk pribadi ya apa nih? Kalau benefit itu yang paling berasa adalah networking sih. Jadi karena kita kan masih kecil gitu ya, terhitung Duta Anak tuh masih kecil gitu kan, masih anak-anak gitu. Tapi sebuah kesempatan yang luar biasa banget sih bisa kenal sama pemerintahan, terus sama orang-orang publik gitu kan. Karena kita kan bekerjanya bertugasnya bersama mereka gitu. Terus juga biasanya Duta Anak ini kan ikut kegiatan bukan cuma yang tingkat lokal ya, bisa ke tingkat provinsi gitu. Dan kalau tingkat di provinsi lolos, kita bisa ikut perayaan Hari Anak Nasional di tingkat pusat. Nah, di sana tuh makin luas lagi koneksinya. Itu sih yang pertama ada networking. Kalau yang kedua. Terus yang kedua? Kalau yang kedua lebih ke pengalaman sih. Jadi kayak kita kan nanti kan setelah lulus SMA gitu kan, masuk kuliah, bekerja dan semacamnya gitu di Duta Anak. Karena kita udah terlatih untuk bersosialisasi gitu kan, untuk bertugas ke lapangan, bertemu dengan orang banyak.
komunikasi publik kita terlatih gitu. Jadi lebih ke arah pengalaman sih yang kedua. Oke, lumayan juga ya. Karena networking sendiri itu yang paling penting tuh ya nanti di dunia kerja juga, bahkan waduh, kalau nggak ada channel ya kan, nggak ada networking, aduh, agak susah ya bun. Gak bisa masuk kemana-mana. Tapi kan tadi kamu ngomongin soal tahapannya dari kota terus bisa ke provinsi sampai ke nasional untuk menghadiri acara Hari Anak Nasional juga ya kan. Nah, kita ngobrolin Hari Anak sekarang. Besok ini kan tanggal 23 Juli itu kan Hari Anak Nasional. Memperingati Hari Anak Nasional. Apa sih kegiatannya kalau misalnya ada peringatan Hari Anak Nasional? Apa yang dilakukan gitu loh? Kalau untuk perayaan Hari Anak Nasional itu yang pasti ada adalah penyusunan suara anak Indonesia, Kak. Apa Jadi, itu? penyusunan suara anak Indonesia ini adalah ketika anak-anak dari daerah itu menyusun suara untuk diteruskan ke jenjang yang berikutnya, misalkan dari tingkat kota ke tingkat provinsi, provinsi ke nasional gitu. Nah, nanti suara ini dibacakan di depan pemimpin daerahnya. Kalau di tahun lalu kita dibacakan di Hari Anak Nasional yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Di tahun ini karena belum ada kepastian kan PPKM darurat sih ya. Jadi kita belum memastikan apakah suara anak ini akan dibacakan atau hanya dikirim secara administrasi aja. Ini perayaan tingkat kota atau memang tingkat nasional seperti itu? Ini perayaan tingkat nasional tapi pelaksanaannya dari tingkat kota. Oke. Lalu apa lagi tuh kegiatannya tuh selain ada itu? Selain itu kita biasanya punya puncak ya Kak, punya hari puncaknya gitu. Nah di hari puncak ini selain ada pembacaan suara anak, kita juga biasanya nampilin bakat anak-anak di daerah itu. Kalau misalkan di tingkat nasional berarti di Indonesia gitu kan skalanya nasional gitu. Terus juga biasanya diiringi atau diikuti oleh rangkaian perlombaan untuk menuju hari puncak itu. Gitu sih Kak biasanya yang dilakuin selama Hari Anak Nasional dari tahun-tahun sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan sekarang ini kan lagi pandemi ya, apalagi lagi PPKM, lagi naik-naiknya gitu kan di Tangerang juga. Iya. Kamu udah tahu belum atau bisa share sedikit nggak sih untuk acara besok tuh ada apa aja gitu loh? Oke, bisa banget gitu kan. Karena Forum Anak sendiri dan Duta Anak tuh bersyukur banget ya diundang ke Tangerang TV karena bisa jadi tempat nih untuk nunjukin kita punya apa sih gitu. Di tahun ini kita tetap ngadain perlombaan. Seperti tahun sebelum gitu. Tapi perlombaan ini dilakukan 100% daring gitu. Dari pengiriman karya gitu dan sampai pengumuman pemenang ini kita belum ada kepastian sih sebetulnya. Cuma sejauh ini rencana kita ada daring gitu kan untuk ya keamanan kita bersama juga gitu. Lombanya apa aja tuh? Ada lomba melukis, ada lomba menari, dan ada lagi itu lomba video kreatif. Untuk antusiasnya sendiri gimana di Tangerang sendiri ya? Ya, ini kan yang tingkat kota ya Kak. Jadi kita selama dari pembukaan pendaftaran sampai hari ini udah banyak banget teman-teman dan anak-anak Tangerang gitu yang mendaftar diri dan ngirim karyanya. Karena meskipun daring gitu ya, akses ke internet itu kan udah jadi hal yang dasar banget yang pasti udah kita penuhin gitu, harus dipenuhin. Nah itu sih orang-orang udah bisa ngelihat informasi kan dengan mereka punya akses internet. Terus nih ngomongin soal kegiatan besok itu kan terhalang sama pandemi. Semuanya pindah ke online. Pandemi sendiri kan udah 1 tahun ya di Indonesia ini kan. Apa yang merubah dari segi teman-teman Duta Anak ini? Perubahan apa nih yang kerasa banget karena pandemi? Perubahan yang kerasa sih banyak kegiatan yang dialihin ya dan banyak kegiatan yang ditiadakan juga gitu. Kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita untuk luring gitu itu ditiadakan biasanya. Dan kegiatan-kegiatan yang bisa dialih ke daring, dialihkan nih ke daring. Dan kan peran Forum Anak dan Duta Anak itu kan 2 ya Kak, pelopor dan pelapor gitu. Kalau pelopor sendiri, kita ini jadi agent gitu yang mensosialisasikan, mengkampanyekan isu-isu seputar anak gitu. Sedangkan kalau pelapor, itu kita melaporkan setiap pelanggaran hak anak. Gitu. Misalkan yang terjadi di Kota Tangerang, kita melaporkannya kepada Dinas P3AP2 Kabupaten Tangerang atau ke P2TP2A.
Nah, tapi yang berasa banget itu di peran pelapor sih menurut aku. Karena kalau pelapor itu kan biasanya kalau kita luring ya, kita ngelihat kejadian pelanggaran hak anak itu secara real life, kasat mata gitu. Kita ngelihatnya kasat mata. Dan kita tuh tahu persis gitu kejadiannya di mana, pelakunya siapa, korbannya siapa. Tapi kalau di dating banyak banget ya video atau foto yang viral ini beredar. Video atau foto pelanggaran hak anak. Nah itu yang jadi orang-orang tuh jadi beralasan untuk nggak ngelaporin hal itu. Karena mereka berpikir, ya gue nggak tahu itu ada di mana gitu, gue nggak tahu pelakunya siapa, gue nggak tahu korbannya siapa. Padahal itu tuh nggak bisa jadi alasan untuk kita nggak ngelaporin. Karena di pengalaman aku selama pandemi ini, ada satu video yang beredar nih, video pelecehan seksual kepada anak perempuan gitu kan, yang aku nggak tahu tuh daerahnya di mana, aku nggak tahu pelakunya siapa, korbannya siapa, tapi kita bisa ngaduin ke layanannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, namanya itu SAPA 129. Jadi kontaknya itu nomornya 0811 129 129. Sekalian promosi nih buat teman-teman. Kalau melihat gitu ya bisa melaporkan. Untuk teman-teman yang pengen ngelapor, Sobat Tangerang yang pengen ngelapor tentang kekerasan mungkin, bisa ya kekerasan, lalu pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak itu bisa langsung ke mana tadi Alia? Layanannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, namanya SAPA 129. Oke. Alia, ada nggak sih pesan buat teman-teman semua nih, anak-anak di luar sana, dari Alia sendiri, dari Duta Anak, memperingati Hari Anak Nasional yang temanya tahun ini itu lindungi anak terlindungi, Indonesia maju. Ya, kalau tema sendiri kan kita anak terlindungi Indonesia maju, dan tahun ini tuh anak peduli pandemi ya Kak. Jadi untuk pesan itu adalah yang pertama sih kita jaga diri sendiri dulu aja gitu. Itu udah sangat cukup banget sih menurut aku. Jaga diri kita sendiri gitu. Dengan begitu kita udah paling nggak menuhin hak kita sendiri lah. Dan selain itu kita manfaatin berbagai layanan yang bisa yang udah dikasih pemerintah gitu, yang udah disediakan. Banyak banget anak Indonesia tuh yang menuntut gitu. Tapi sebetulnya mereka tuh nggak tahu kalau kita tuh udah punya, tapi anak-anak Indonesia nggak bergerak. Gitu loh. Jadi menurut aku tuh kayak pertama peduli sama diri sendiri dulu. Yang kedua manfaatin semua ruang yang udah terbuka gitu loh. Jadi dengan begitu kita bisa lebih optimal sih tumbuh kembangnya sekalipun dalam pandemi. Kalau ngomongin lindungi diri kan sekarang kan udah ada nih vaksin buat anak ya nggak? Umur 12 plus. Tolong ajak dong teman-teman semua, ayo dong. Oke, teman-teman semua, buat anak-anak Kota Tangerang nih yang belum vaksin dan udah memenuhi syarat dan ketentuan untuk vaksin, jangan lupa vaksin. Dan lihat di mana aja sih lokasi-lokasi vaksin terdekat teman-teman yang bisa teman-teman akses. Biar pandemi ini cepat selesai dan kita bisa balik sama-sama lagi. Oke, yang terakhir Alia, kalau pengen ngelihat kegiatan Duta Anak Tangerang, di mana? Silahkan promosiin. Oke, teman-teman bisa follow Instagramnya Duta Anak Kota Tangerang, dan juga bisa follow Instagramnya Forum Anak Kota Tangerang atau FA_Kota Tangerang. Selain itu teman-teman juga bisa mantauin nih, kegiatan apa aja sih dari Forum Anak dan Duta Anak yang melibatkan teman-teman. Misalnya ada perlombaan, open recruitment, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi aktif di kegiatan kita. Makasih banget ya Alia ya udah ngobrol-ngobrol di Podeng Podcast Bareng Tangerang TV. Sampai jumpa Alia mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di episode selanjutnya ya. Oke, dadah Alia. Dadah. Nah itu dia episode Podeng kali ini. Jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube Kota Tangerang. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2021. Anak peduli di masa pandemi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.